Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selain Darsari, NPM 18144600113 dari kelas 418. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Minat Belajar Matematika Peserta Didik kelas 4 SD Negeri Ngodian 2 Sleman. Bab 1 pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah. Menurut Purwanto, dalam Rusmiati tahun 2017 halaman 22 mengatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan tersebut dapat mengarah kepada tingkah laku lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku lebih buruk. Dalam Waluyo tahun 2017, matematika merupakan segala sesuatu yang bersifat abstrak, perhitungan, penalaran, menghafal rumus, keaktifan berpikir, dan pemahaman-pemahaman teorema yang digunakan sebagai dasar mata pelajaran. Pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya, sedang memasuki era industri baru di abad ke-21 ini, yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Para pakar menyebut ini sebagai era revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi revolusi industri ini, teknologi dan informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Perubahan peradaban menuju masyarakat berpengetahuan menuntut masyarakat dunia untuk menguasai keterampilan pada abad 21, yaitu mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Indah Agustina tahun 2020. Pembelajaran matematika mempunyai potensi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi di era globalisasi. Potensi ini bisa terwujud jika pembelajaran matematika mampu menjadikan peserta didik cakap dalam penguasaan konsep-konsep matematika. Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan fondasi yang kokoh untuk dapat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan peranan matematika terus berlanjut hingga zaman globalisasi sekarang. Melihat betapa pentingnya pembelajaran matematika dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi, maka dalam pembelajaran matematika harus dikemas sebaik mungkin sehingga peserta didik senang dalam belajar dan menaruh perhatiannya secara utuh terhadap pelajaran tersebut. Perhatian akan muncul jika adanya minat. Menurut Slameto, tahun 2015 halaman 180 adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Menurut Nurefat tahun 2019 halaman 4, minat belajar pada pembelajaran matematika ditunjukkan apabila peserta didik mempunyai minat yang besar terhadap pembelajaran matematika, maka peserta didik tersebut akan memusatkan perhatiannya terhadap pembelajaran matematika dan lebih giat dalam mempelajari pelajaran matematika, dan hasil belajarnya pun memuaskan. Kemudian, indikator minat menurut Safari dalam Aprianto dan Herlina tahun 2020 yaitu perasaan senang, keterlibatan peserta didik, serta ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Menurut Gie dalam Sumarno 2017, peranan minat belajar yaitu minat memberikan perhatian secara bersama, minat dapat menciptakan konsentrasi, minat dapat mencegah gangguan dari luar, minat dapat menguatkan daya ingat dalam proses pembelajaran, serta minat dapat memberikan semangat dan kesenangan dalam diri peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui guru sangat berpengaruh besar terhadap minat belajar peserta didik. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika yaitu upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila guru dapat menyampaikan pembelajaran yang baik dan menyenangkan, maka siswa akan menjadi lebih tertarik dan antusias atau berminat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Salah satu jenjang SD atau MI yang memiliki minat belajar matematika adalah SD Negeri Ngodian 2. Peneliti tertarik untuk memilih di SD Negeri Ngodian 2 dikarenakan beberapa pertimbangan, yaitu
di SD Negeri Nggodean 2 merupakan salah satu sekolah yang sudah terakreditasi A, serta banyak orang tua yang ingin anaknya bersekolah di SD Negeri Nggodean 2. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa SD Negeri Nggodean 2 mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya, sekolah ini sudah termasuk SRA atau Sekolah Ramah Anak. Dengan keunggulan tersebut, maka banyak orang tua yang beralaskan menyekolahkan anaknya di SD Negeri Nggodean 2 agar peserta didiknya dapat mengembangkan minat belajarnya, khususnya pada pembelajaran matematika. Selain itu, di SD Negeri Nggodean 2 juga membiasakan peserta didik untuk membaca di pojok baca yang terdapat di ruang kelas masing-masing. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan antusias terhadap pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4 yang peneliti lakukan bahwa semua peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2 memiliki minat terhadap belajar matematika. Hal ini ditunjukkan bahwa peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2 memiliki perasaan senang, tidak mudah bosan saat mengikuti pelajaran matematika. Selain itu, pada saat belajar matematika, semua peserta didik kelas 4 ikut terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan peserta didik kelas 4 aktif dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2 juga memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Hal ini ditunjukkan dengan peserta didik mencatat materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian, peserta didik juga memiliki ketertarikan saat belajar matematika. Hal ini ditunjukkan dengan aktif bertanya dan responsif ketika guru menjelaskan materi. Di samping itu, guru menggunakan media pembelajaran saat pembelajaran berlangsung agar peserta didik lebih tertarik dan antusias saat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai minat belajar matematika, khususnya di SD Negeri Nggodean 2. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah dasar tersebut dengan judul Analisis Minat Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri Nggodean 2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai minat belajar matematika di SD Negeri Nggodean 2. Selanjutnya, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah minat belajar peserta didik yang dilihat dari perasaan senang peserta didik dalam belajar matematika, keterlibatan peserta didik dalam belajar matematika, perhatian peserta didik dalam belajar matematika, ketertarikan peserta didik dalam belajar matematika, rajin belajar dan mengerjakan tugas matematika, serta tekun dan disiplin dalam belajar matematika. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana minat belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri Nggodean 2. Selanjutnya, paradigma. Secara konsep, paradigma adalah alat bantu bagi ilmuwan untuk merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana metode untuk menjawabnya, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Menurut Galang Surya tahun 2016 halaman 144, terdapat dua alasan seseorang melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami,
yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Menurut Galang Surya, tahun 2016 halaman 145. Paradigma dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha mengungkap secara naturalistik atau alamiah tentang bagaimana minat belajar matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri Godia II. Karakteristik penelitian kualitatif memiliki setting alamiah sebagai sumber data langsung, dan peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan lebih memberikan perhatian pada proses-proses daripada hasil, serta cenderung menganalisis dan data secara induktif. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian secara alamiah dengan menggunakan paradigma naturalistik atau alamiah, apa adanya, dan tidak akan mengubah hal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Apabila penelitian ini berhasil, diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan dasar acuan dalam melakukan penelitian sejenis. Yang kedua, manfaat praktis terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi guru sekolah dasar, dan bagi sekolah. Yang pertama, bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti, sehingga ketika menjadi seseorang guru bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. Yang kedua, bagi guru sekolah dasar, guru dapat mengetahui solusi kurangnya minat belajar pada pembelajaran matematika. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan dalam hal minat belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. Bab 2. Landasan teori. Kajian minat belajar. Di dalamnya terdapat pengertian minat belajar. Minat merupakan sesuatu yang diawali dengan perasaan senang dan sikap positif. Minat dapat dilakukan dengan berupa bentuk perhatian yang dilakukan oleh seseorang karena ketertarikannya pada objek tersebut. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak, menurut Ahmad Susanto tahun 2016. Jadi, minat belajar adalah ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran mereka sukai dan kuasai. Jika minat belajar peserta didik tinggi terhadap pembelajaran, maka hasil belajarnya pun akan meningkat. Peserta didik yang memiliki minat belajar akan lebih tekun dan termotivasi untuk mempelajari materi yang diminati. Kemudian, ciri-ciri minat. Menurut Hurlock tahun 2015, halaman 115 telah mengidentifikasi ciri-ciri minat peserta didik seperti: yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan tercapai, minat menjadi lebih stabil. Yang kedua, minat bergantung pada kesiapan belajar. Yang ketiga, minat bergantung kepada kesempatan belajar. Yang keempat, perkembangan minat mungkin terbatas. Ketidakmampuan fisik dan mental juga dapat membatasi minat anak. Yang kelima, minat dipengaruhi oleh budaya. Yang keenam, minat berbobot emosional. Yang ketujuh, minat itu egosentris. Kemudian terdapat indikator minat. Menurut Slameto tahun 2010 halaman 53 mengemukakan bahwa indikator minat yang dapat dilihat melalui proses belajar antara lain: 1. Adanya perasaan senang terhadap belajar. Yang kedua, adanya keinginan yang tinggi terhadap penguasaan dan keterlibatan dengan kegiatan belajar. Yang ketiga, ada perasaan tertarik yang tinggi terhadap belajar. Yang keempat, ada kesadaran sebagai subjek pendidikan dan sadar akan kebutuhan terhadap belajar. Yang kelima, mengetahui tujuan belajar. Menurut Aprianto dan Herina tahun 2020, indikator minat yang dapat dikenal atau dapat dilihat melalui proses belajar antara lain: yang pertama, perasaan senang peserta didik dalam belajar matematika. Yang kedua, keterlibatan peserta didik dalam belajar matematika.
Yang ketiga, perhatian peserta didik dalam belajar matematika. Yang keempat, ketertarikan peserta didik dalam belajar matematika. Sedangkan menurut Anissa Putri Pratiwi, tahun 2021 halaman 894, indikator minat yang dapat dilihat saat proses pembelajaran antara lain: yang pertama, perasaan senang; yang kedua, ketertarikan siswa; yang ketiga, keterlibatan siswa; yang keempat, rajin dan belajar dan mengerjakan tugas; yang kelima, tekun dan disiplin dalam belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Menurut Fatimah tahun 2016 halaman 12 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia itu sendiri, di mana faktor ini menyebabkan daya pikir seseorang dalam menerima dan mengolah pengaruh dari luar. Adapun faktor internal antara lain, yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada dorongan, yang ketiga ada motif, yang keempat ada emosional. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat dari luar individu. Faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik, salah satunya adalah faktor lingkungan. Adapun faktor-faktor eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan pelajaran dan sikap guru, yang kedua keluarga, yang ketiga teman pergaulan, yang keempat lingkungan. Selanjutnya kajian matematika. Di dalamnya terdapat pengertian matematika. Matematika adalah ilmu yang mempelajari suatu perhitungan bilangan, perhitungan suatu besaran, geometri, dan lain-lain. Menurut Pratiwi dan Birna tahun 2021 halaman 891. Sedangkan menurut Nahdi dalam Pratiwi dan Birna tahun 2021 halaman 891, matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam semua jenjang pendidikan formal dan memiliki peranan yang penting dalam pengembangan IT. Menurut Nahdi tahun 2017 halaman 21, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Jadi dapat disimpulkan, matematika dapat membantu melatih pola pikir peserta didik agar mampu memecahkan masalah, baik masalah dalam bidang matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalamnya juga terdapat karakteristik pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Yang kedua, pembelajaran matematika bertahap. Yang ketiga, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Yang kelima, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Kemudian di dalamnya juga terdapat tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Menurut Depdiknas, kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, beserta operasi campurannya, termasuk yang melibatkan pecahan. Yang kedua, menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, dan volume. Yang ketiga, menentukan sifat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat. Yang keempat, menggunakan pengukuran, satuan, kesetaraan antar satuan, dan penaksiran pengukuran. Yang kelima, menentukan dan menafsirkan data sederhana seperti ukuran tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan menyajikannya. Yang keenam, memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengkomunikasikan gagasan secara matematika. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika tersebut, seorang guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. Kemudian, peserta didik dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar dan mengkonstruksinya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut.
Selanjutnya terdapat kajian penelitian yang relevan. Terdapat 3 kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Olengius Jiran Dores, Fatkan Amirul Huda, dan Rusita Riana tahun 2019. Judul penelitiannya tentang analisis minat belajar matematika siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 4 Sirang Stambang tahun pelajaran 2018-2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung dan penghambat minat belajar siswa serta untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi faktor penghambat minat belajar tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase hasil observasi sebesar 68,24%. Dilihat dari hasil tersebut, siswa-siswa kelas 4 SD Negeri 4 Sirang Stambang memiliki minat belajar yang kuat terutama dalam mata pelajaran matematika. Jadi dapat disimpulkan, minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri 4 Sirang Stambang dikategorikan kuat, bahwa seluruh siswa memiliki keinginan untuk belajar saat guru menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. Siswa juga memiliki perasaan senang saat belajar matematika. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dalam hal minat belajar matematika dan siswa yang diteliti. Yang membedakannya penelitian ini yaitu tempat penelitian yang dilakukan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Putri Pratiwi dan Martin Bernard tahun 2021. Judul penelitiannya tentang analisis minat belajar siswa kelas 5 SD pada materi satuan panjang dalam pembelajaran menggunakan media Scratch. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana minat belajar siswa sekolah dasar pada materi satuan panjang dalam pembelajaran menggunakan media Scratch. Subjek penelitian adalah 14 siswa kelas 5 SD di Bandung Barat tahun pelajaran 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD Negeri nomor 4 Sirang Stambang berada pada kategori baik dengan rata-rata hasil observasi sebesar 68,24%. Faktor pendukung minat belajar siswa adalah motivasi belajar siswa, adanya arahan dan dorongan belajar yang diberikan oleh guru, lingkungan belajar yang tenang, dan perlengkapan belajar yang lengkap. Faktor penghambat minat belajar siswa, kondisi kelas yang ramai, siswa memiliki kesibukan sendiri tanpa saat guru menjelaskan materi, dan siswa yang tidak memiliki kesiapan untuk belajar dan perlengkapan belajarnya tidak lengkap. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat persamaan dalam hal minat belajar matematika. Yang membedakannya penelitian ini dengan penelitian Anissa Putri Pratiwi dan Martin Bernard pada submateri, media yang digunakan, dan kelas yang diteliti. Karena penelitian Anissa Putri Pratiwi dan Martin Bernard fokus pada materi satuan panjang, dalam pembelajaran ini menggunakan media Scratch dan siswa yang diteliti adalah kelas 5. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Subekti M.R. Kurniati A. dan Firda tahun 2021. Judul penelitiannya tentang analisis minat belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 25 Gurung Peningkah Kayan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika dan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Subjek penelitian adalah 11 siswa kelas 4 SD di Gurun Peningkah Kayan Hilir tahun pelajaran 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan siswa menjawab pertanyaan tertulis masuk dalam kriteria interpretasi dengan kategori cukup. Artinya, berdasarkan perolehan hasil siswa menjawab pertanyaan tertulis dan didukung dengan nilai hasil tes siswa, dapat disimpulkan bahwa minat belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri 25 Gurung Peningkah Kayan Hilir tahun 2020-2021 termasuk pada kategori cukup. Kemudian, faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dalam hal minat belajar matematika.
Yang membedakannya penelitian ini dengan penelitian Subekti M.Ed, Kurniati A. dan Firda, yaitu pada teknik dan alat pengumpulan data menggunakan soal tes, pertanyaan tertulis, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Terdapat 6 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana minat belajar peserta didik dilihat dari perasaan senang peserta didik dalam belajar matematika di SD Negeri Ngodian 2? Yang kedua, bagaimana minat belajar peserta didik dilihat dari keterlibatan peserta didik dalam belajar matematika di SD Negeri Ngodian 2? Yang ketiga, bagaimana minat belajar peserta didik dilihat dari perhatian peserta didik dalam belajar matematika di SD Negeri Ngodian 2? Yang keempat, bagaimana minat belajar peserta didik dilihat dari ketertarikan peserta didik dalam belajar matematika di SD Negeri Ngodian 2? Yang kelima, bagaimana minat peserta didik dilihat dari rajin belajar dan mengerjakan tugas dalam belajar matematika di SD Negeri Ngodian 2? Yang keenam, bagaimana minat belajar peserta didik dilihat dari tekun dan disiplin dalam belajar matematika di SD Negeri Ngodian 2? Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di dalamnya terdapat latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngodian 2. SD Negeri Ngodian 2 berlokasi di Kramel, Sidoarjo, Ngodian, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4. Sedangkan guru dan warga sekolah lainnya yang menjadi subjek pendukung. Objek penelitian ini adalah analisis minat belajar pada pembelajaran matematika sekolah di SD Negeri Ngodian 2. Selanjutnya terdapat cara penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif sebagai acuan proses dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Karena dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif akan dihasilkan data-data yang berupa kata-kata sebagaimana ciri-ciri yang ada dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang untuk mengumpulkan status gejala yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen pertama, yaitu sebagai pelaksana, pengamat, dan sekaligus pengumpul data. Sebagai pelaksana, peneliti bertindak untuk mengetahui analisis minat belajar pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri Ngodian 2. Peneliti juga berperan sebagai pengamat dalam mengamati proses kegiatan belajar pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri Ngodian 2. Selanjutnya terdapat data dan sumber data. Dalam penelitian, sumber data merupakan suatu hal yang dapat memberikan informasi. Sumber data dari penelitian ini adalah orang-orang yang diwawancarai seperti guru kelas 4 dan peserta didik SD Negeri Ngodian 2. Data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini yaitu guru kelas dan peserta didik kelas 4. Yang kedua, data sekunder. Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder yaitu dokumen yang dijadikan sebagai penguat data yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 308 mengatakan metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan penelitian ini karena data yang dikumpulkan bersifat alamiah atau natural setting atau apa adanya. Artinya objek penelitian ini tidak mengetahui jika mereka sedang diteliti, sehingga mereka berlaku seperti biasanya atau tidak dibuat-buat. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 308 menambahkan, metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai pendapat tersebut, maka peneliti yang ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi non-partisipan tidak terstruktur. Artinya, peneliti tidak ikut terlibat dengan aktivitas yang sedang diamati, tetapi hanya sebagai pengamat independen. Observasi ini bertujuan untuk mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang analisis minat belajar pada pembelajaran matematika kelas 4 SD Negeri Ngodian 2. Yang kedua yaitu wawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan informasi terkait minat belajar pada pembelajaran matematika
peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa proses kegiatan belajar pada pembelajaran matematika di kelas. Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti catatan harian dan gambar berupa foto. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kecocokan data hasil penelitian sehingga dapat memperkuat hasil penelitian. Selanjutnya terdapat analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Miles and Huberman. Dalam model Miles and Huberman, ini terdapat 4 kegiatan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, pengumpulan data atau data collection. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Yang kedua, reduksi data atau data condensation. Menurut Miles and Huberman tahun 1992, halaman 16 mengartikan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang ketiga, penyajian data atau data display. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi atau conclusion drawing atau verification. Kesimpulan merupakan langkah ketiga dari analisis data kualitatif. Data yang diperoleh analisis sejak awal. Data-data tersebut merupakan sumber pertimbangan pengambilan kesimpulan awal. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Peneliti dalam penelitian ini melakukan uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 365. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 370. Triangulasi ini untuk mengecek kredibilitas data yang diperoleh melalui dua sumber yaitu guru dan peserta didik. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan analisis minat belajar pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Menurut Sugiono tahun 2016 halaman 371. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data mengenai analisis minat belajar pada pembelajaran matematika peserta didik kelas 4 SD Negeri Nggodean 2 dengan teknik observasi. Kemudian dicek dengan wawancara lalu diperkuat dengan teknik dokumentasi. Demikian presentasi seminar proposal saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.